Puji nama Tuhan. Selamat siang semuanya. Halo. Yuk kita mulai ya. Kita menyembah Tuhan dulu, dan setelah itu kita akan membahas satu hal di Komsel ini. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, amin. Semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Katakan lagi. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Katakan persembahkan, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, segalanya daripadamu
persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Biar kami di dalam-Mu menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi setiap kami. Terima kasih, Engkau baik. Kami mengucap syukur siang hari ini kami dapat bersama-sama. Seberapapun kami yang hadir, kami mau bertumbuh bersama-sama di komunitas online ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini mumpung wanita semua ya, kecuali saya yang pria. Ya. Oh, ini kenapa profilnya Bu Esther? Saya pula ini. Mungkin ada sinyal atau apa? Pengaturan kah? Oke. Nah, kita akan membahas satu hal ya. Di sini ada ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Oke. Yaitu adalah tentang prioritas. Ya, prioritas itu sangat penting untuk kita ketahui dan kita jalankan. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang harus lebih dulu kita utamakan. Nah, sebentar. Nah, maksudnya prioritas itu ya, kalau saya baca di sini dapat diartikan sebagai keadaan ketika seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lain. Artinya memprioritaskan berarti mengutamakan. Nah, di dalam hidup ini ada prioritas yang benar, ada prioritas kalau saya boleh kasih tahu yang kurang tepat ya, yang kurang tepat. Supaya apa? Ini prioritas kita penting supaya ketika kita mau tidur atau bangun tidur kita tahu apa yang mesti kita lakukan supaya hidup kita seturut dan sesuai dengan firman. Ya. Nah, prioritas di dalam kekristenan sangat penting supaya kita mengetahui hal seperti apa yang perlu dilakukan, hal seperti apa yang tidak perlu dilakukan bahkan ya, supaya hidup kita mengalami keseimbangan. Firman Tuhan berkata dalam firman Tuhan itu di Perjanjian Baru, keseimbangan itu perlu supaya tidak terjadi ketimpangan. Kalau ketimpangan terjadi, maka yang ada nanti kurang sehat atau tidak sehat. Di dalam prioritas ini, yang pertama adalah pasti kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Nah, Tuhan itu menjadi sesuatu yang utama, yang membuat kita bisa memiliki semangat yang baru, yang bisa membuat kita tahu akan tujuan hidup. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan, maka kita tidak akan mengerti tujuan hidup kita. Nah, kita penting sekali dalam waktu yang singkat ini ya, para wanita yang luar biasa ya. Nah, kita mau bahas dulu nih, langsung kita talking bersama-sama. Ya kan?
Wah, ini luar biasa. Bu Indri tetap setia ikut komsel online ini. Nanti kalau choir church udah besar, Bu Indri juga menjadi salah satu saksi ya bagaimana perkembangan gereja, perkembangan komsel. Amin, Bu. Ya. Oke. Nah, coba kita bahas sama-sama. Ini juga ada Bu Esther Yuli ya. Tapi saya mau tanya dulu Bu Esther, bagaimana si Caca, apakah demamnya sudah berkurang, Bu? Shalom, Shalom, Bu. puji Tuhan udah turun pastor demamnya udah enak dia Hmm. sudah bisa main, udah mau Oh. ngemil-ngemil, udah mau makan walaupun Oh. sedikit. Ya, ya. Apa dia makan roti bayi atau makan nasi mau? Makan nasi tadi ada mungkin agak keras nasinya jadi sedikit tapi tadi saya ada kasih daging ayam, mau dia Wah, pastor. puji Mm-mm. Tuhan. Ya, nih si Caca lagi demam ya. Gak apa-apa. Itu pasti sehat lagi. Oke. Nah, kita mau lihat dulu ini ya. Tapi sebelum lanjut saya mau tahu keadaan ini Serapim dan Ibu Indri semua sehat ya? Oke. Sehat ya, puji Tuhan ya. Nah, menurut kalian prioritas yang utama sebagai orang Kristen tuh nomor satu apa? Nomor dua apa? Nomor tiga apa? Menurut pandangan masing-masing. Coba kita minta pendapat nih dari apa namanya anak muda dulu nih, si Serapim nih. Ayo Serapim Oksa, menurut kamu nomor satu tuh apa? Misalnya Tuhan, nomor dua itu mantan atau apa? Waduh. Oh, Nah, apa nomor yuk? satu ya pasti Tuhan lah pastor. Dan Hmm, nomor dua menurut aku keluarga yang keluarga. di sini, ya keluarga. Dan yang ketiga pendidikan aku. Hmm, Terus empat tuh teman-teman yang di mm-mm. sekolah atau di mana. Itu sih. Oke, ya cukup bagus ya. Selama Tuhan nomor satu ya masih cukup aman saya rasa. Nah, apa yang membuat kamu mengutamakan Tuhan? Ada alasan nggak? Kenapa? Ada. Kadang misalnya kan lagi ini lagi entah itu lagi down atau lagi apa. Mungkin biasanya kan nggak ada, bukannya nggak ada teman cerita, tapi lebih kayak dulu tuh suka mendem sendiri kan pastor. Jadi Hmm, kalau ada apa-apa sekarang aku lebih curhatnya ke Tuhan. wow. Ngerasa kalau udah curhat ke Tuhan tuh lebih lega aja. Mm-mm. Gitu sih. Karena Lebih enak ya. mikirnya juga, ya mikirnya juga kan kalau cerita sama orang rumah juga pada sibuk juga kan pastor. Yap. Jadi nggak ada waktu yang pas gitu untuk cerita. Jadi Mm. aku cerita mungkin curhatnya sama Tuhan aja. Good. Ya, keputusan yang bagus bahwa ketika kamu apa-apa kamu cerita sama Tuhan, bukan mencari Hmm. manusia lebih dahulu. Ya kan? Karena manusia terbatas loh. Ya, jangan sampai kita berharap kepada manusia ujung-ujungnya kecewa. Ada banyak orang-orang Kristen yang berharap kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta, akhirnya mereka kecewa. Saya banyak sekali menemukan, ya, waktu beberapa tahun lalu banyak sekali orang dari luar kota telepon saya. Apa itu pendeta ini? Ya, Pastor Alfa jangan kayak gitu katanya. Ya, saya cuma dengar aja. 1 jam dia ngomong. Saya dengar aja gitu. Ya Pak, ya Pak. Ya kecewa sama hamba Tuhan. Apa itu pendeta kadrun nah segala macam. Dia bilang begitu. Jadi, aduh Tuhan Yesus Pak, ayo Pak, sadar Pak. Jangan komplain terus Pak. Ya, banyak kecewa sama hamba Tuhan. Ya kan? Kenapa saya tidak pernah dapat laporan kecewa sama dukun ya? Kok kecewanya sama hamba Tuhan? Tidak pernah kecewa sama dukun, walaupun dukunnya gagal. Misalnya gagal, gagal sembuh kan, malah anaknya mati. Dia cuma nangis, dia marah sama Tuhan. Lah, aduh, saya bilang kamu salah, saya bilang. Aduh, itu pernah itu saya temukan itu ya. Banyak kecewa sama hamba Tuhan daripada kecewa sama dukun. Ya, ini lucu-lucu juga ini. Nah, prioritas kita kalau kita tahu bahwa Tuhan nomor satu, itu akan menolong kita supaya kita tidak berbuat keliru di luar jalur. Itu akan menjaga
on the track ya, menjaga track yang benar, right track gitu loh. Jadi sebuah keputusan yang bagus, right decision daripada Serafim Oksa ya untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Good, sampai di situ dulu. Terima kasih. Oke, sekarang mungkin bisa dibantu nih. Halo Ibu Indri, ya bisa di-unmute. Oh, ini anaknya ya, Bu. Halo, Shalom, hai. Halo Pastor. Iya, ini siapa namanya? Nathan Pastor. Nathan. Ya, wow, keren banget namanya ya. Oke, Nathan. Iya, selamat bergabung. Iya. Ya. Ini Nathan masih SMA? Baru lulus Pastor, mau ke SMK kelas 10. Oh, iya. Oke. Kelas 10 ya. Berarti mau ke SMK. Hmm. Oh, rencana SMK mana? Jurusan apa? Kalau SMK sama sih Pastor, kayak apa namanya, masih di Borces juga, karena kan SMP juga di Borces. Kalau misalnya Mm-mm. jurusan mau ngambilnya ke teknik jaringan komputer. Oh, berarti nanti bisa ngerakit komputer ya? Ya, saya sih mengharapkannya bukan merakit komputer doang Pastor, melebihi Hmm. dari itu. Ya bisa softwarenya segala macam ya, IT ya. Nah, Ya, hmm. asal jangan ngambil komputer orang ya. Kelar hidup lo. Ya. Temen saya nanya, kamu jurusan apa? Ngambil komputer. Komputer siapa? Komputer orang. Aduh. Oke. Iya, Nathan. Iya, menurut ini anak muda dulu nih kayaknya nih. Kalau menurut Nathan gimana Nathan? Prioritas yang penting itu apa aja sih menurut kamu? Nomor satu apa? Nomor dua apa gitu? Yang paling pertama banget ya Pastor ya. Mm-mm. Kalau misalnya menurut saya sih ya, pribadi saya, Hmm. karena saya juga masih belajar banget kan ya, belum terlalu gimana ya, belum terlalu bisa menyikapi panggilan Tuhan lah, masih belum terlalu Mm-mm. peka. Jadi saya belajar, tapi saya mencoba buat memprioritaskan Tuhan nomor satu, walaupun itu sedikit susah, tapi saya mau mencoba aja dulu kan, karena kan kita kan masih belajar ya, nggak mungkin Mm-mm. kayak makan apa cabai langsung jadi gitu kan. Jadi saya mau mencoba memprioritaskan Tuhan, walaupun kadang masih bolong gitu, jadi Tuhan kedua, yang satu entah apa gitu. Iya. Good. Kalau nomor duanya apa? Nomor duanya Nomor Apa? duanya bantu orang tua dulu, Pastor. Keluarga berarti ya. Ya. Oke. Nomor tiga, sekolah. Nomor tiga, sekolah, pasti itu mas sekolah. Mm-mm. Nomor empat, Nomor empatnya, ya, eh, ya gitulah Pastor lah, yang lain-lainnya lah yang pokoknya. lain-lain ya. Ya sosial lah intinya. Iya. Good. Nah ini perlu dulu saya waktu seusia Serafim, seusia Nathan juga belajar tentang prioritas ini supaya kita ketika dari muda kita udah tahu ya kan. Karena misalnya gini, kalau kita diberkati nih dalam hal materi ya, kita dapat uang misalnya atau beasiswa atau sejumlah uang atau nanti yang berkeluarga misalnya, kita sudah tahu nih prioritas dari uang ini apa. Nah gitu. Jadi sebelum itu ke sana, yang dari muda dulu harus tahu bahwa nomor satu itu Tuhan. Nah jadi ketika udah besar, udah terbiasa dengan prioritas yang pertama, ya kan? Yaitu adalah Tuhan. Good Nathan, ya kan? Good choice. Oke, kalau Bu Indri, bagaimana Bu Indri? Boleh di-share dong. Kalau saya pertama Tuhan Pastor, Wow. karena buat saya Tuhan segalanya buat saya, kekuatan buat saya, sumber pengharapan buat saya. Karena kalau misalkan tanpa Tuhan, mungkin hidup kita kelar gitu ya. Pengharapan kita udah pupus, terus kita nggak bisa menghadapi masa depan, tidak menghadapi yang sekarang kita jalani. Ya. Kalau misalnya Tuhan kita nomor satu, segala sesuatunya mungkin buat kita sulit ya Pastor ya. Itu kayak kita ngejalannya sehari demi sehari, sejam, 2 jam gitu. Kan perubahan selalu ada setiap hari Pastor. Mungkin kita nggak bakalan kuat gitu. Tapi bersama Tuhan kita dikasih kekuatan, kita bisa bisa melewatinya itu. Entah besok bagaimana ceritanya lagi Tuhan kasih, ya udah besok aja, hari ini kita jalani selesai hari ini. Tinggal besok gimana Tuhan ngasih kekuatan kita yang baru dengan pengharapan yang baru, dan kita berserah aja sama Tuhan gimana Tuhan membawa kita gitu. Tapi di situ Tuhan
memberikan, kita bisa lihat gitu karya Hmm, Tuhan dalam hidup kita. hmm, Terus Tuhan bisa apa melihatkan kuasanya dalam hidup kita, tanpa kadang kita suka nggak apa nggak tersadar gitu, kita tuh bisa melewatinya semua hal-hal yang sulit, eh, ternyata bisa gitu. Walaupun hmm. kadang kita suka, mungkin kalau misalnya kita berdoa kita nangis apa, tapi itu semua tuh, dengan kita bisa lalu gitu, ternyata Tuhan itu tetap menyertai kita dan nggak pernah dia itu meninggalkan kita. Itu aja sih Pastor ya. Yes. Mungkin Wow, mantap. anak keluarga itu Pastor buat saya Iya. sih gitu. Mm, mm, mm. Karena kalau saya melihat kalau kita udah keluarga udah Tuhan yang nomor satu, saya pikir ya boleh dibilang 50% aman ya, karena atau lebih gitu ya, aman gitu. Karena apa? Kita tahu gitu loh. Bahkan 100% bahkan ya, aman karena kita mengutamakan pencipta kita. Ya, karena dia yang memegang masa depan kita soalnya kan. Walaupun terkadang memang dalam hidup ini perjalanan iman kita kadang bisa jatuh bangun, bisa lemah di perjalanan. It's okay, yang penting kita memakukan nama Tuhan nomor satu, tak di dalam hati kita. Nomor satu, pokoknya apapun kejadian itu ingat Tuhan. Pokoknya entah itu baik atau buruk, nggak enak atau enak pun, ya berduka atau sedang pesta, ingat Tuhan. Karena jangan hanya ketika kita berduka kita ingat Tuhan, pas pesta kita lupa Tuhan, itu berbahaya. Ya, ada banyak orang Kristen yang diberkati, setelah mereka diberkati mereka lupa siapa Tuhannya. Bahkan ketika mereka bukan yang hidup yang glamor atau bagaimana, tetapi mereka tidak boleh dibilang lupa daratan ya. Mereka itu pelayanan. Nah, nanti kita akan lihat nih, ada beda loh pelayanan dengan Tuhan, beda loh. Ya, kita bilang kita memprioritaskan Tuhan, tetapi kita getol-getolnya melayani ke sana sini misalnya nih ya. Kita sibuk misalnya. Mana tahu nanti kita terlibat pelayanan di suatu organisasi. Ya kan? Akhirnya kita lupa Tuhan kita secara pribadi. Nah, itu kan berbahaya. Sedangkan yang Tuhan mau bukan pelayanan yang dulu, tetapi Dia yang utama. Artinya apa? Kita melayani pribadinya setiap hari. Kita melayani Dia, Raja di atas segala raja, setiap hari. Itu yang Tuhan mau menjadi prioritasnya. Oke, di sini menurut Ibu Indri dan Nathan luar biasa sih, karena dari tiga orang-orang yang kesaksian ini ya, boleh dikatakan di lapangan itu namanya sampel. Wah, itu luar biasa sekali, bisa mengutamakan Tuhan walaupun memang tidak mudah. Karena begini Bapak Ibu Saudara semuanya yang di YouTube juga dengarkan baik-baik, bahwa kita tuh bisa memprioritaskan Tuhan, ya kan, yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Agak ya lucu, mungkin lucu, tetapi ini kan sebenarnya agak bertanya-tanya, kok bisa ya kita nih manusia yang nampak seperti ini, kok kita bisa mengutamakan Tuhan yang gak nampak? Ya kan? Kalau itu terjadi, berarti memang betul ada karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, dia mungkin gak nampak secara kasat mata, tetapi dia bekerja di dalam hati kita. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu artinya Tuhan sayang sekali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan Anda bisa mulai mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan yang lain. Wih, luar biasa. Ada lagi Ibu Indri atau Nathan yang mau disampaikan tentang prioritas ini? Oh iya, Pastor. Nah, ini Pastor, anak saya mau SMK nih Pastor. Ya. Mohon dibimbing Pastor. Mohon apa Bu? Karena dia tidak ada pembimbing rohani. Apa Bu? Mau dibimbing? Kurang Ini dengar Bu. Pastor, maksud saya, maksud saya kan dia masa-masa yang SMA ya Pastor ya. Maksudnya masih dalam mencari jati diri Pastor. Maksudnya saya minta tolong Pastor, maksudnya untuk dibimbing untuk kerohaniannya Pastor. Oh iya.
I see, I see. Tadi saya kurang dengar, putus-putus suaranya. Iya, Bu. Bisa. Nanti ini aja, Nathan kalau mau kasih nomor saya ke Nathan, nanti Nathan WA saya, nanti saya invite ke grup AMD ya. Alpha Ministry and Discipleship. Jadi di situ khusus anak-anak muda untuk dimuridkan. Nanti kita ada pertemuan secara online, nanti juga ada secara onsite. Kemarin beberapa kali secara onsite karena mereka belajar tentang penginjilan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan buat lagi, mengatur jadwalnya ini cukup padat. Ya nih, ini Amanda juga ada nih. Halo Amanda, ya dari Surabaya. Nah, bisa kok unmute sendiri, bisa kok kalau nggak salah. Oh iya. Nah, Shalom. Ya, ini juga ada Paulus Yudika, ya. Nah, mereka ini semua ada di AMD, grup AMD. Betul ya? Nah, jadi setiap hari dapat firman, setiap hari saya doakan secara spesifik, ya kan? Dan kemarin juga saya sedang bertemu dengan salah satu jemaat, saya ajak dia makan karena dia kehilangan figur papanya pingin dia bunuh, tetapi saya ajak dia makan dan dia mau makan. Saya ajak dia ke gereja, dia mau ke gereja, padahal dia nggak mau ke gereja kita, gitu ya. Dari tahun lalu, akhirnya dia mau ke gereja. Puji Tuhan, ini mujizat, saatnya dia dipulihkan. Saya bilang begini, kamu kalau saya jadi papa kamu, apa yang mau kamu perbuat? Saya pengen bunuh papa. Nah begitu, dia bilang begitu, anak laki-laki masih SMK. Ya, jadi memang anak-anak muda ini memang harus perlu dibimbing, perlu diajar, perlu ditegur, perlu dikasih tahu gitu, biar mereka masa jenjang ke berikutnya itu mereka tidak mudah goyah, mereka nggak mudah terjatuh gitu loh. Penting sekali, dan mereka bisa mendapatkan jati diri. Ya, nanti boleh tuh kesaksian tuh bagaimana pemulihan yang dialami oleh Oksa, Paulus dan yang lainnya. Mereka dulu nggak kayak gini, ya. Mereka nggak kayak gini dulunya. Apalagi nih, ya Paulus ini, wah, ya kan parah sekali, ngerokok dulu, apalagi, ya semua deh yang anak muda, film porno pikirannya gini-gini, aduh, ya kan. Terus apalagi, ya berantem ya Paulus ya. Ya pelawan segala macam. Nah, tapi sekarang dia sudah mulai mengerti akan panggilan hidupnya. Ya kan? Sudah mulai mau melayani, ya kan, dan sebagainya. Oke, Nathan, ya. Nanti mau dibimbing ya Nathan ya. Ya. Ya, good. Oke. Ya, Ibu, sudahkah? Kalau sudah kita akan ke yang lain. Ini ya. Aduh, habis suaranya Tunggu ini. Pastor. Iya, Bu. Gimana, Bu? Pastor minta doanya dong Pastor Mm-mm. buat anak saya kan mendapatkan itu Pastor, impartasi musik Pastor, kan dia ada les keyboard Pastor. Bulan Oh. Juli ini perform Pastor. Oke. Ya. Nathan suka ini ya, suka musik. Suka main keyboard ya. Ya, keyboard. Oke, main apa? Klasik atau kontemporer? Komsa rohani itu apa ya, Pastor? Maksudnya Kontemporer genre ya. apa ya? Oke. Ya. Musik modern lah, katakan begitu. Nah, itulah. Oke, kita berdoa yuk. Yuk kita berdoa buat Nathan ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami datang kepada Bapak, kami membawa Nathan ke dalam tangan-Mu. Dia ingin sekali bisa musik, bisa khususnya keyboard. Hamba berdoa biarlah pengurapan mengalir buat dia di dalam nama Yesus. Hamba berdoa berkati hatinya, berkati jari jemarinya agar bisa memuliakan Tuhan. Hamba berdoa suatu saat dia bisa melayani di dalam musik pujian dan penyembahan. Berikan dia hati yang menyembah, berikan dia hati yang mau dibentuk, berikan dia hati yang mau dididik, dan dia mau naik level mulai tahun ini hidupnya berbeda.
Dia dipakai oleh Tuhan, dia dibentuk oleh Tuhan, kekuatan, kuasa mengalir buat Nathan. Tuhan ampuni dosanya, kuduskan dia, pakai dia, dan biarlah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Hamba berdoa Tuhan, berkati dia, tolong Nathan. Terima kasih Bapak, berkati juga Bu Indri, tolong Bu Indri dan sekeluarga, Tuhan berkati berlimpah di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Terima Oke. Kasih Pastor. Ya, jangan kasih lupa. Pastor. Ya, jangan lupa latihan ya. Latihan pencarian diajarin nggak kayak gini? Mana sih? Tangga nada D mayor, E mayor, dan semuanya bisa Kalau dari situ kalau mau bisa, Itu udah ya. Good. Berarti bisa dong Nah. ya. 2 jari ya. Bisa ya? bisa. Nah, Benar. dipelajari ya kan, karena ilmu itu mahal. Apalagi les di Jakarta, Tangerang, les musik itu bukan murah loh. Teman saya itu dia hanya ngajar musik per pertemuan itu 1 jam per pertemuan 500.000, 1 bulan 2 juta 1 anak. Sampai bisa beli mobil Betul dia. Pastor. Sampai bisa beli mobil. Ya. Kalau di Pontianak, di Palangkaraya 1 bulan cukup 400-500.000, itu 4 kali pertemuan. Ya kan? Masih terjangkau lah. Kalau Jakarta mahal. Makanya harus benar-benar latihan. Ya, saya dulu latihan 3-4 jam 1 hari. Padahal nggak bisa main keyboard. Tapi ya memang karena kuliah musik ya. Jadi harus tuntutannya harus bisa. Nggak bisa keyboard sama sekali. Bisa cuma gitar doang. Tapi ngambil mayornya mayor piano. Klasik, belajar klasik. Baca partitur gitu segala macam. Ya mau nggak mau lah. Sampai jam 12 malam, jam 3 pagi itu latihan gitu. Pulang-pulang begini tangannya. Ya, karena kenapa jam 12 malam? Karena antri dengan yang lain, jadwalnya jam segitu. Waduh, saya bilang ya, tapi nggak apa-apa, saya nikmatilah. Tapi yang penting saya sekarang bisa main keyboard. Oke, Nathan, maju terus ya. Tuhan mau pakai kamu. Oke? Ya, nanti jangan lupa WA saya ya. Oke, Ya. kita lanjut ini sekarang ke Bu Esther Yuli. Menurut Bu Esther Yuli, prioritas seperti apa yang Bu Yuli tanamkan, Bu Esther tanamkan? Yang kayak gimana Pastor Bro? Ya, apakah nomor 1 Tuhan atau nomor 1 keluarga Nomor dan 1 selanjutnya? pasti. Nomor 1 pasti Tuhan, Pastor. Yep. Nomor 2 tuh keluarga. Nomor 3 kerjaan. Nomor 4 teman dan lain-lain. Iya, good. Saya Pastor nomor 1. Kenapa saya prioritas Tuhan? Karena saya bisa bertahan sampai sekarang kan karena Tuhan. Apalagi kemarin kan, tahulah Pastor kan keuangan saya kan kalau di kantor itu telat, penggajiannya telat. Ya. Nah kemarin kan kesaksian saya Pastor. Yuk. Kan anak-anak nih butuh susu. Kita tuh nggak punya uang. Duit tuh berapa gitu. Baru minggu kemarin rasanya gimana ini Tuhan Yesus gitu. Kita lapar nggak punya uang, mau beli susu nggak ada. Ya sudahlah, terserah. Itu apa sih, berserah aja, doa aja, sudah doa gitu. Nggak taunya malamnya ada telepon. Nah kamu di mana? Di rumah. Kamu ke rumah sini. Ada yang mau aku kasih. Puji Tuhan, kita dapat berkat. Dari situ kan dari situ kan saya yakin, saya percaya Tuhan selalu nolong saya. Nah terus kemarin juga hari Senin kemarin saya coba kan, saya ada doa Pastor, saya coba Tuhan saya mau coba dong puasa, tapi puasa yang 3 hari itu Pastor. Saya kan pernah tanya Puasa Esther. Ya, Waduh. Wow. saya mau itu kan, Tuhan bisa nggak ya mau belajar? Bisa katanya. Cobalah saya itu Pastor dari hari Senin. Hari Senin yang kemarin saya coba, saya nggak makan, tapi saya cuma minum air putih. Saya coba dulu, bisa nggak ya? Puji Tuhan 1 hari terlewati. Awalnya memang lapar Pastor, tapi lama-lama sampai nggak mikir saya itu udah makan atau belum. Kok ngerasa tuh kuat-kuat aja. Hari Selasa pas doa base camp itu kan
kan ada segala makan minum, saya kan nggak nyentuh kan, langsung pulang aja gitu kan. Mm-mm. Nah, terus kan pas hari Selasa sempat juga lapar. Aduh, kuat nggak ya? Aduh, kuat nggak ya? Bisa itu nggak ya? Apa aku tanyakan sama Bapak Sean itu, bisa nggak ya aku minum jus? Kan rasanya pastor pernah bilang kan bisa minum jus. Nah, Mm-mm. carilah jus, jus, jus jambu itu bisa nggak sih pastor? Ini profil ibu apa? Iya. Nah, Ya itu dia. Nah, kenapa Bu? kalau kalau minum jus itu bisa nggak sih pastor? Nah, berarti dia mungkin bukan namanya puasa Ester murni, masih Mm-mm. puasa Ester yang ya tahap Baru setahap. coba-coba ya. Ya nggak apa-apa. Saya Yang baru yang latihan. penting hati ibu terpaut kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Iya, Jangan pastor. mencoba puasa, mohon maaf ya, misalnya untuk Mm-mm. diet, puasa untuk apa sih namanya, coba-coba doang yang nggak ada ibadahnya. Jangan, tetapi Mm-mm. benar-benar puasa itu ingin mengkoreksi diri, mendekatkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Mm-mm. bahwa kita ini hanya debu dan tanah secara Mm-mm. daging. Itu aja Mm-mm. sih sebenarnya, tanpa mungkin ibu bersusah payah untuk bersyafaat untuk apa, hanya ingin mendekatkan diri, itu sudah bagus Iya, sebenarnya, ya saya kan? pengen kayak gitu kemarin itu. Wah Puji itu luar Tuhan lah. biasa Bu, ya kan? Luar biasa sekali itu, ya. Teruskanlah. Bagaimana endingnya? Bagaimana hasilnya? Berhasil nggak? Sukses. Berhasil, Wes. pastor. Malah pengen coba lagi yang bener-bener puasa gitu. Ternyata makanya pas itu lebih enak. Nggak ngerasa lapar sama sekali. Makanya aku bilang, Tuhan kenyangkan aku dengan roti Mm-mm. mana, dengan roti Wah. mana. Makanya di kantor juga nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa apa, kuat aja. Ternyata luar biasa Tuhan Mm-mm. menguatkan itu. Hebat ya. Wow. Mm-mm. Kalau pengalaman saya itu belajar puasa Ester, ya kan? Memang benar-benar nggak makan nggak minum selama 3 hari. Memang loyo, secara Heeh. manusiawi loyo, tetapi tetap beraktivitas dan melayani. Waktu itu ingat saya hari Minggu main bass. Malamnya baru Mm-mm. saya buka puasa karena udah selama 3 hari, 2, 3 malamnya baru buka. Oh iya. Gitu. Hari ketiga tapi malamnya beda Saya, konotasinya, 3 hari 3 malam ya. Mm-mm. Tetapi puasa Ester tidak, 3 hari saja disebut di situ. Jadi Oh. selama misalnya Senin pagi sampai malam, Mm-mm. apa tuh namanya, Selasa pagi sampai malam, Rabu pagi Oke. sampai malam, nah Rabu malamnya baru buka. Gitu. Wah itu rasanya tenang sekali, dan Iya. ternyata saya tidak pernah mengharapkan IP yang tinggi, yang penting lulus. Ujian jujur Bu, saya bukan mau Mm-mm. gimana, saya tidak ada belajar sama sekali ujian. Waktu itu semester 3 musik gereja. Mm-mm. Ya, saya ngambil sarjana musik gereja semester 3. Dapat IP 3,95 waktu itu. Dan Oh, saya alhamdulillah. dipanggil waktu wisuda, ya kan? Waktu wisuda orang gitu ya. Jadi saya dipanggil, dikasih duit untuk beasiswa. Wih, seneng. Wah. Saya kelingak-kelingok, ini ngapa sih kok saya dipanggil gitu. Saya disuruh datang ke wisuda sebagai penyambut tamu. Waktu itu sewain baju adat. Saya ke depan, saya pelingak-pelingok, dapat piagam award apa gitu dari Mm-mm. rektor. Saya bilang, wah ini sebenarnya ini berbicara tentang Tuhan, bukan saya. Mm-mm. Saya nggak belajar loh. Saya jujur itu kesalahan saya. Tapi kok bisa dapat 3,95 IP-nya? Ya kan? Ya itu karena Dari kita mau puasa itu. puasa itu. Ya di sini Mm-mm. kita hubungkan tentang memprioritaskan Tuhan. Iya, Padahal benar. kita, kenapa saya nggak belajar? Bukan males. Tetapi saya merasa apa yang sudah saya pelajari, saya sudah bisa. Otak saya tuh encer banget gitu, ya kan? Maksudnya tuh enak gitu. Tinggal apa yang guru, apa yang dosen ajarkan, di visualisasi saya ada. Waktu saya habis suara nih. Waktu saya Waktu saya mengerjakan soal, seolah-olah dosen lagi ngajar saya di depan tentang soal yang saya baca. Hebatnya Tuhan. Hebat juga doa puasa Ester, ya. Yang mau belajar ayo, serius itu.
nggak apa-apa di awalnya boleh minum. Ini kesaksian Bu Esther Yuli luar biasa sekali. Wow, beri Lebih-lebih tepuk damai, tangan lebih buat Tuhan enak. Yesus. Yes, iya, patut itu ya, harus dicoba biar kita sehat. Shalom Bu Iya. Ramani. Bisa di-unmute sendiri ya Bu. Ya, ini dari Tumbang Miri. Wah. Oke, ini apalagi Bu Esther yang mau disampaikan Bu Esther? Udah itu aja Pastor. Yang pasti Iya. saya percaya Tuhan tuh selalu ada dan memberkati. Amin, 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 amin. Ya, karena memang tidak mudah di posisi Bu Esther ini karena gajinya bisa apa tuh namanya tertahan, gajinya bisa bahkan mungkin belum dibayarkan. Wah, agak nggak enak sih ya kerja kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, harus survive Iya. kita, harus bertahan gitu loh. Mm-mm. Oke, ya. Nah, ini sambil kita sharing ya, nanti kita akan berdoa ya. Oke, sekarang terima kasih ya Bu Esther ya. Nah, sekarang coba ini ada Angel Amanda. Ya, menurut Amanda, menurut kamu ini juga ada Agnes Veronica. Ini adiknya Amanda ya? Ini mama saya, Oh, Pastor. aduh lupa deh. Ya kan? Ya, soalnya nggak buka apa namanya on cam, jadi saya pikir ini adiknya. Oh, ternyata mamanya. Saya sampai lupa. Iya, ya, oke, oke, oke. Nah, menurut Amanda bagaimana soal prioritas? Monggo. Mungkin kalau dari aku pribadi sering ganti-ganti ya, Pastor. Aku jujur aja. Soalnya mungkin yang pasti tetap nomor satu tetap Tuhan. Dalam Yes. segala kondisi apapun, ujung-ujungnya pasti kita harus selalu bersama Tuhan. Nah, yang nomor dua nih yang sering ganti-ganti sesuai situasi dan kondisi. Jadi kalau misalnya beberapa waktu lalu karena sempat aku magang gitu Pastor dan juga sambil ngerjain skripsi, jadinya kadang ya nomor dua skripsi, ada nomor duanya magang dan sebagainya. Nah, yang ketiga, keempat, kelima baru deh, baru keluarga, baru yang ada di rumah ini dan teman-teman gitu. Tapi menurut aku apa ya Pastor, dalam segala kondisi maupun itu di masa-masa aku pribadi lagi struggling atau lagi happy, terkadang mungkin di mulut aku tuh nomor satu Tuhan ya, tapi terkadang kalau di saat aku happy gitu, nomor satunya berbalik jadi keinginan aku sendiri, aku pengen ini pengen itu, terus pokoknya hal-hal duniawi lah, kedagingan lah Mas gitu. Jadi perlu apa ya, restart lagi dari awal bahwa yang nomor satu tuh harusnya Tuhan. Selalu ingat kayak Matius 6:33, Matius 6:33 gitu. Jadi tetap harus apa ya, seringnya juga aku bikin di lock screen HP biar ingat loh, ingat Tuhan mau memberkati kamu. Gitu. Jadi tetap harus apa ya, Pastor, tetap mengingatkan diriku sendiri kalau nggak, tanpa Tuhan itu aku nggak bisa apa-apa. Nah, apa namanya? Saya tidak menganggap remeh sedikit pun prioritas Amanda, tetapi ini namanya kita tahap belajar, ya kan? Selama itu Tuhan lebih dahulu, wow, itu udah luar biasa sih sebenarnya ya. Walaupun terkadang masih proses gitu kan, kadang kita moodnya nggak baik, rasanya bisa berubah gitu ya. Dan kabar baiknya adalah Tuhan Yesus selalu menerima kita. Itu kabar baiknya. Mau kita kesalahan besar kayak apapun, kasihnya tetap besar sekali buat kita. Nah, tapi jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, ya. Nah, saya percaya pasti Amanda terus bisa bukan hanya berinovasi ya, tetapi maju. Maju itu sebagai langkah awal dulu kita. Maju terus, pantang mundur, pasti Tuhan akan memberkati. Tema Choir Church bulan ini adalah tentang blessing. Nah, nanti kita akan belajar di hari Minggu besok ya. Blessing itu apa maksudnya? Ya kan? Seperti apa? The what, the why, the how-nya. Seperti apa kata Alkitab tentang berkat?
Nah, kita sekarang lagi membahas tentang prioritas. Ya kan? Prioritas itu penting. Hal yang utama dalam hidup kita itu apa? Nah, tadi Amanda udah jawab ya, yaitu tentang Tuhan yang pertama, yang kedua, ketiganya bisa berubah-berubah, ya kan, seiring ya mungkin mood atau apa yang dia alami. Ya, doesn't matter lah, selama itu ya ada yang awal adalah Tuhan. Udah, sebagai hamba Tuhan saya bersyukur. Ya, oke, good Amanda, maju terus, semangat. Nah, yang jadi pertanyaannya kan, boleh nggak sih kita punya keinginan pribadi? Ya jawabannya tentu ya boleh lah. Ya kan, kita bukan robot kok. Kita ini adalah makhluk yang serupa dan segambar dengan Bapa di sorga. Dia sangat menghargai keputusan kita, tetapi saya berdoa ya supaya keputusan kita bukanlah keputusan yang menentang firman. Tetapi mungkin ada kalanya kita ini agak berbeda dengan rencana Tuhan dengan rencana kita. Sebenarnya itu pergumulan yang sehat. Seperti antara orang tua dan anak. Anak punya rencana begini, tapi orang tua lebih tahu karena sudah banyak makan asam garam dunia ini, katakanlah begitu. Artinya pengalaman. Ya kan? Dia lebih tahu mana yang terbaik untuk kita, dan kita bilang ya seperti beradu argumen. Ya. Tapi itu masih masalah yang normal ya. Yang tidak normal itu adalah ketika kita meninggalkan dan tidak mengingat lagi akan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang hati-hati di situ. Kalau kita masih berdebat segala macam, aku tuh pengen jadi bisnismen. Orang tua bilang sama kita, tidak, kamu harus jadi dokter. Dokter itu yang terbaik buat kamu. Ini. Ya kan? Masalahnya gini-gini. Gitu ya. Itu it's okay. Nanti orang tua akan memberikan pengertian buat kita. Ya. Masalahnya jangan sampai kita tidak tahu prioritas. Oke, good Amanda. Maju terus ya, Tuhan berkati. Nah, kita nanti ke Bu Ramani, sekarang kita ke Rasul Paulus dulu ya. Nah, ini menurut Paulus dia lagi galau karena hari ini nggak bisa nonton Transformer. Ya Transformernya keren sih, ya kan? Soalnya dia di di universe yang lain gitu. Oke, Paulus, menurut kamu bagaimana? Ya, shalom Pastor. Shalom. Apa tadi pertanyaannya Pastor? Nah, tentang Apa tadi pertanyaan? Tentang kamu ikut nggak nanti nonton Transformer atau enggak? Enggak. Prioritas. Menurut kamu prioritas dalam hidup itu apa yang pertama? Yang diutamakan, ya kan? Apakah Tuhan atau keluarga atau pelayanan atau apa? Kalau prioritas sih yang pastinya Tuhan Yesus sih Pastor. Walaupun kadang kayak anggapannya setiap pagi kan kita ada doa pagi kan Pastor. Ya. Nah, walaupun rasanya ngantuk, ada sih rasanya kayak malas-malas gitu. Tapi tetap berusaha prioritasin kayak Tuhan. Pokoknya pas sudah hidup baru tuh rasanya pokoknya Tuhan aja deh. Apapun Tuhan ya. Walaupun kadang kan kita habis dari base camp kan kegiatan sudah sampai ke rumah tuh jam 11 atau enggak jam 10, setengah 11 lah. Nah, walaupun sampai rumah tetap doa cari Tuhan sebelum tidur, kayak pokoknya doa atau enggak cari Tuhan dulu deh. Apapun yang kuinginkan pokoknya cari Tuhan dulu deh. Pokoknya gitu Pastor. Walaupun setiap doaku tuh pasti kayak aku ada minta ini itu, tapi tetap bilang ke Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seperti itu. Walaupun rasanya berat Pastor, aku pengen banget Pastor. Tapi kayak ya gimana, aku nggak bisa apa-apa. Jadi aku serahkan semua ke Tuhan ya. Prioritasin Tuhan sih. Sebelum mulai hari kayak ke sekolah juga tetap cari Tuhan juga sih. Prioritaskan Tuhan. Kan tahu kan Pastor pergaulan anak SMA sekarang nih gimana. Jadi kayak harus ya benar-benar bergantung lah kepada Tuhan. Kalau enggak ya ke bawah arus nanti. Oke, good. Menurut kamu habis Tuhan apa? Keluarga kah atau sekolah?
habis Tuhan sih pastinya keluarga, Pastor. Hmm. Keluarga, pokoknya walaupun kayak keluarga belum dipulihkan, tapi tetap doain terus, tetap setia ngedoainnya. Walaupun sering dimarahin atau enggak kayak apalah, sering debat juga tetap ampunin, tetap doain. Sudah? Itu sih, Pastor. Oke, Ya. good ya. Yang penting Tuhan lebih dahulu. Nggak peduli Ya. kita mau jatuh bangun, yang penting Tuhan lebih dahulu. Ya, Tuhan, harus Tuhan. Harus Tuhan lebih dahulu. Tuhan nomor Tuhan. 1, oke? Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, nomor 1. Ya. Good ya. Nah, pasti kalau Tuhan dengar dari hati kita yang terdalam, prioritas kita nomor 1 adalah Tuhan. Pasti Tuhan senyum dia. Pasti dia senang. Ya, karena dia dapat pengakuan. Ya kan? Apalagi nih di media sosial, dapat pengakuan dari anak-anaknya bahwa Yesus adalah nomor 1. Wih, pasti dia bangga. Gue bangga nih anak gue nih, ya kan? Ada Indri, ada Nathan, ada Paulus, ada Amanda, ada Esther, ada Ramani, ada Agnes, ya kan? Ada semua mengaku bahwa saya adalah Tuhan mereka dan prioritas mereka. Pasti saya akan memberkati mereka. Tunggu aja tanggal mainannya, gitu ya. Itu bahasa saya. Ya, tapi Tuhan itu begitu dalam kasihnya. Good. Ya, lanjut terus. Semangat terus ya Paulus dalam proses. Saya pun dulu begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi waktu SMA pingin ini, pingin itu. Waktu kuliah juga begitu. Apa daya tangan tak sampai dan dompet memang tidak ada isinya. Jadi oleh sebab itu nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, nggak bisa melakukan apa-apa karena terbatas. Tetapi saya tidak berhenti. Saya tidak mau menyerah. Suatu saat pasti bisa do something. Ya kan? Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Paulus. Ya, sekarang mungkin Bu Agnes dulu ini. Halo Bu Agnes. Lama tidak jumpa. Ya. Apakah Halo, Pastor. Iya. Wah, ini adiknya Amanda ternyata. Iya. Kakak adik ya, Pastor. Iya. Terakhir ketemu beliau ini waktu tahun lalu ya. Oh ya, ini juga baju dari Surabaya loh ini loh. Saya dikasih sama Bu siapa saya lupa, aduh Tuhan ampuni. Ya, saya bilang udah saya beli aja Bu. Enggak nih buat Pastor Alfa, ya udahlah terima aja. Ya kan bajunya bagus loh Bu. Keren. Ya. Saya kok nggak dapat ya Pastor. Oh Ibu nggak dapat karena Ibu nggak beli sih. Saya dikasih loh, waduh hebat Surabaya ini ya. Ya, menurut Ibu bagaimana Bu prioritas yang Ibu tetapkan di kehidupan Ibu? Apa aja Bu? Ya puji nama Tuhan, sampai sekarang ya prioritasnya utama adalah Tuhan ya Pastor. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan seperti di ini ya ayat carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Saya berusaha mengimani itu karena kalau kita mencari Tuhan, istilahnya ini ya kayak apa yang tidak kita pikirkan seperti itu kadang disediakan Tuhan. Jadi seperti ini, seperti ini itu ditata sama Tuhan. Meskipun dalam perjalanannya mencari Tuhan itu nggak mudah. Pasti saya kan juga setiap orang pasti punya pergumulan. Saya juga demikian. Pada saat pergumulan itu saya mencari siapa kan kayak gitu ya Pastor ya. Saya juga berusaha mencari Tuhan dan berusaha istilahnya bersukacita dulu di dalam hati saya. Kalau saya sudah bersukacita, bergembira karena Tuhan, pasti perubahan-perubahan itu juga akan mengikuti. Demikian juga saya sekarang semakin mencari Tuhan gitu ya. Dalam permasalahan itu Tuhan tidak membiarkan, sepertinya diem gitu stagnan ya. Tapi ternyata Tuhan itu bekerja ya bagi kita. Saya juga baru merasakannya itu ya akhir-akhir ini ya.
kadang pergumulan kalau terjadi di kita itu kan pasti mengeluh dulu pertama. Itu ya, kenapa? Bertanya sama teman, kenapa, apa, seperti itu. Demikian juga saya awalnya seperti itu. Begitu mencari Tuhan, apa sih yang maksud Tuhan untuk kehidupan saya, keluarga saya, anak-anak, suami gitu ya. Begitu menyadari seperti itu, memahami gitu ya maksud Tuhan, itu perjalanannya lebih mudah gitu ya. Saya juga merasakannya di awal-awal, aduh suntuk banget ya Pastor ya. Rasanya itu ketawa aja susah kayak anak-anak. Apa sekarang lebih suka ketawa, lebih bisa apa ya, ketawa gitu ya, suka cita gitu. Karena memang pemahaman itu penting, keputusan juga penting gitu ya. Jadi keputusannya apa? Kalau mau susah terus ya udah nggak. Tapi kalau kita mau berkeputusan mencari Tuhan terlebih dahulu, terus kemudian dengar-dengaran, mau taat, beda banget sih Pastor. Sampai puji Tuhan sampai saat ini ya, terima kasih Pastor Alfa juga menguatkan keluarga kami ya saat-saat saat-saat anak-anak juga sakit ya Pastor. Dan sampai Pastor kayak rasanya bingung gitu ya tapi bingungnya itu ya yang benar gitu ya, bukan menuju yang bagaimana tapi tetap mencari Tuhan. Puji nama Tuhan sampai saat ini anak-anak juga dikuatkan. Saya juga ini mendukung Angel ya, ayo doa pagi, mana yang kamu ini, maksudnya mana yang kamu mau di mana gitu ya, ayo doa pagi gitu ya, karena saya juga tetap juga ya doa pagi itu penting mengawali hari. Puji Tuhan, Angel juga setia mulai gitu ya, saya bersyukur. Berarti perubahan-perubahan itu juga mengikuti baik untuk anak-anak dan nantinya pasti suami juga ikut seperti itu. Amin. Nama Tuhan, itu sih Pastor untuk kami saat ini. Haleluya. Ya, ini orang Surabaya ini ya. Nun jauh di sana tetapi mau dibentuk ya kan, pemuridan itu bisa sekarang lewat online. Yang penting adalah kitanya mau berubah. Nah, tadi pagi juga saya menyinggung Bu bahwa orang yang gagal adalah orang yang nggak mau berubah. Itu adalah orang yang gagal. Ternyata kita perlu berubah. Saya mengucap syukur keluarga Bu Agnes ya kan mau berubah, mau bergantung penuh kepada Tuhan walaupun awalnya nggak gampang. Loh kan gini loh. Kalau kita mau manjat gunung yang tinggi, ya gunung itu tinggi, awalnya pasti berat. Kita belum manjat aja kita udah ketakutan. Bisa nggak ya? Tapi ketika kita belajar sama orang yang sudah mendaki, mereka akan bilang begini, oh bisa kok, selama kamu punya kemauan, sekalipun kamu nggak punya kaki, kamu bisa kok manjat. Mereka pasti akan bilang kayak gitu. Orang yang sering mendaki akan menguatkan kita. Ya, karena apa? Mereka sudah pengalaman. Mereka pernah jatuh di situ, mereka pernah tergelincir, mereka pernah kedinginan, mereka pernah kesepian, bahkan hilang. Nah, bagi orang-orang tersebut, kalau kita tanya, saya pernah tanya, saya bisa nggak ya manjat gunung itu? Oh bisa, kamu pasti bisa. Ya kan, apalagi kamu sehat. Manjat saja. Ya, maksudnya naik saja ke situ. Mereka bilang begitu semua dengan mudahnya. Lah kita dari bawah ngeliat gunungnya begini, ya Rabbi, gitu ya. Ampun, itu berapa kilometer tingginya? Berapa ribu meter maksudnya? Ya, nggak bisa lah. Bisa-bisa kita naik 500 meter, di sana tinggal nama doang. Tetapi buat orang-orang yang mendaki gunung, enggak, kamu bisa. Ada tekniknya, kan begitu. Ya kan sebelum kita mendaki kita tanya-tanya dulu, kita gali dulu di internet, di buku atau di mana, di Google, cara mendaki gunung persiapannya seperti apa. Ya seperti itulah kehidupan. Ketika kita melangkah, Tuhan pasti menyertai. Ya, saya bersyukur ini Bu Agnes, Amanda dan juga adik-adiknya. Wah, saya yakin satu hal kepada keluarga ini. Sekarang memang sepertinya menangis, tetapi nggak lama kok. Ya, di tahun-tahun ke depan, engkau akan bersuka cita lepas. Terkadang proses ini harus kita lewati supaya apa? Next, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang memerlukan. Nggak apa-apa, ya kan? Kami pun juga diproses kok.
kami juga sama diproses. Kami harus meninggalkan zona yang nyaman. Kami difitnah, kami direndahkan segala macam. Enggak apa-apa. Yang penting kami tidak membenci, kami tetap terus ke depan. Udah, pandang Yesus aja. Dan sampai sekarang tetap bersuka cita dan bisa memuridkan orang-orang. Wah, Frankie Kuncoro bilang begini, ya kan? Ada orang-orang yang datang ke tempat pelatihan musiknya dan dia sangat merasa senang bahwa dia bisa berguna. Hidupku puas katanya. Wah, ya saya setuju. Ya, ketika kita bisa berdampak, kita sedang sukses. Ya, selamat diproses Bu Agnes, Amanda ya. It's okay. Terus kami dukung dalam doa. Terima kasih. Oke, sekarang kita ke Ibu Ramani yang di Tumbang Miri. Iya. Oh, Ibu Ramani lagi di toko ya? Iya, lagi di toko. Bu Ramani, bisa nggak sharing atau lagi ada pelanggan? Bu Ramani itu bisa di-unmute dulu, Bu. Ya. Oh, ini kayaknya Zoom Ya, dari ya, Bu. Ini Zoom Ibu dari lemari atau dari meja? yang punya kita kemarin tuh. Oh, ya. Yang kita Bu, menurut Ibu bagaimana, Bu? sabar. Mana kok Ibu menghilang? Iya, ntar dulu Pastor, sabar. Ya. Iya, ini Nah, ya harus menurut memprioritaskan, harus memprioritaskan. Karena umurku sudah berapa? 49, Pastor. masih muda. Jadi rasanya apalah, ini kan udah dari ke TV lama ke TV baru. Jadi rasanya beda ya, memprioritaskan. Jangan sampai kembali lagi ke KTP lama. Ya. Itu yang intinya. Betul. Tadi ada undangan kita kebaktian, rasanya nggak mau, tapi menghargai Pastor ya, ikut. Olehnya Ibu tuh mau ketemu lah, orang punya undangan tuh ya, ketemu salaman. Tapi rasanya mau kembali itu aduh, rugi Pastor, kita sudah berjuang sedemikian jauh. Segala apa ya, doa segala macam kebaktiannya, maaf gitu, bukannya kita kembali lagi ke mula-mula lagi, ke maksud saya tuh Pastor yang ke asal lagi, yang ya mati suri lah. Aku bilang ya menghargai, kita harus hadir, tetapi kita tetap bertumbuh lah, nggak mau lagi kita kembali ke asal. Kita sudah melangkah jauh, jadi dipertahankan, tetap maju bersama Yesus lah, apapun terjadi Pastor. Jadi memprioritaskan Tuhan nomor 1 ya, Bu. Iya. Dahsyat luar biasa. Ya. Walau di hulu. Ya nggak apa-apa, ya kan. Nanti kami yang ke hulu, KKR di sana. Amin. Ya. Iya. Jadi didoakan, kami siap di sini. Iya, doakan terus, ya kan. Karena Tumbang Miri perlu Tuhan. Iya, amin. Ya. Betul, Pastor. Di Tumbang Miri itu perlu KKR. Karena kalau tidak nanti akan, saya bukan menakut-nakuti ya. Saya tidak mau di sana itu makan tumbal. Jadi jangan sampai. Harus didoakan itu di sana. Karena saya nubuatkan begini. Saya dapat nubuatan di kampungnya istri saya di Sambas. Saya bilang begini, dari 2021 desa ini akan makan korban loh. Kalau nggak ada KKR, saya bilang begitu. Saya sama keluarga di sana. Waktu itu bapak mertua masih hidup, ya kan? Walaupun beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Jadi saya bilang sama keluarga, satu keluarga waktu doa pagi, tempat ini Sambas ini akan makan korban, akan lebih banyak. Bahkan keluarga sendiri pun akan ya seperti itu. Karena harus ada KKR di sini. Saya bilang begitu. Gak lama kemudian, seminggu setelah kami keluar dari kampungnya istri, keluarganya istri saya, keluarga kandung masih, meninggal karena kecelakaan, kepalanya pecah, ya kan? Dan ada beberapa rentetan kecelakaan, sama semuanya kecelakaan, makan korban. Saya bilang sudah saya sampaikan, di sana harus ada KKR. Entah gimana caranya, berdoa. Saya bilang sama istri saya, sama Eni, kamu berdoa secara khusus untuk Sambas, berdoa sana, berdoa minta sama Tuhan. Saya bilang begitu, ya. Mana tahu nanti
kita yang ke sana, saya bilang. Choir church ke sana. Ya, ya. Nanti biar dari Surabaya juga turun ke sana. Turun gunung. Turun gunung. Kebalik. Aduh. Amin, amin, amin. Ya, Ya begitu. betul Pastor. Kami nunggu di sini, nunggu ya biar ada KKR. Kita doakan terus Bu untuk Tumbang Miri, ya. Biar Tuhan Amin, yang amin. atur semuanya kapan waktunya, waktu yang tepat. Mulai dari sekarang doa peperangan, hancurkan semua kubu-kubu musuh. Oke, Amin. good. Ya, siap. Jadi kita semuanya memprioritaskan Tuhan. Nah, saya tidak mau membaca ayat di awal ya, supaya saya ingin mendengar dari penjelasan jemaat semuanya. Nah, kita lihat dulu di dalam Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30 berkata begini, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Artinya setiap kita yang percaya kepada Tuhan hari ini, dari semula Tuhan sudah tentukan kita. Amin. Dia memanggil kita, lalu Dia membenarkan kita. Artinya kita yang hidup dari dosa, dulunya berdosa, sekarang sudah dibenarkan karena penebusan Kristus, dan kita percaya kita dibenarkan di dalam panggilannya. Dan ketika kita dibenarkan, suatu kelak kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ayat ini berkata demikian, patutlah kita memprioritaskan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Karena apa? Dia Tuhan yang telah mencari kita lebih dahulu, bukan kita yang mencari Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan berdosa, Dia Tuhan yang mencari kita, Dia Tuhan yang mengajak kita untuk kita hidup baru. Ya. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam Matius yuk, sebagai ayat yang terakhir. Matius 22 ayat 37. Kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan? Dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Di mana Matius ini? Sudah pindahkah dia? Si Matius? Oh belum ya. Ayat berapa tadi? Lah kok lupa saya ya. 37. Matius 22 ayat 37. Ternyata saya tanya Matius belum pindah. Saya kira Matius sudah di dekat Paulus, ternyata belum. Matius masih ada sebelum Markus. Oke, ayat 37. Kita lihat di sini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Itulah hukum prioritas. Nah, gitu kira-kira. Dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh sebab itu kita membaca ayat ini, kita patut untuk mengasihi Tuhan, untuk memprioritaskan Dia di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Penting sekali ketika kita memprioritaskan Tuhan, pasti Dia akan terus menepati janjinya. Pasti itu. Bahkan saya yakin feeling seorang anak nih berkata, ya, sebentar lagi Dia akan datang memberkati Anda semua. Percaya. Kalau saya percaya, ya, kalau saya udah percaya kayak gini, saya yakin pasti akan terjadi itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tadi malam kita pelayanan sempat melayani pelepasan juga, ya, untuk salah satu keluarga dari jemaat. Saya bilang, kamu itu begini-begini, kamu ada trauma, kamu begini-begini, kamu lagi panas tensinya antara keluarga. Betul semuanya. Kamu harus dilepaskan. Nah, ya, ini tanya nih si Paulus yang melihat semuanya. Ternyata semua konfirmasi. Saya bilang begini, kalau kita memprioritaskan Tuhan, apa yang orang lain gak lihat, kita bisa lihat. Ngerti gak di sini? Apa yang orang lain tidak lihat, kita bisa lihat. Sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan karunia roh kita. Ya, karunia roh itu menolong untuk kita melihat karya-karya Roh Kudus sebenarnya. Itu the point daripada karunia. Bukan untuk pamer-pameran. Nah, oleh sebab itu, ayo kita sama-sama belajar
memprioritaskan Tuhan. Ayo setia di dalam doa-doa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di Zoom maupun yang di YouTube untuk sama-sama kita berdoa pagi di morning prayer. Supaya apa? Kita menyatukan roh kita. Ya, kita tidak tahu nanti kalau Tuhan datang pagi-pagi gimana. Kita lagi nyembah, ya kan? Haleluya, kami menyembah Tuhan. Tiba-tiba baju kita yang ketinggalan di sini. Zoom-nya masih jalan. Ternyata kita buka mata. Loh kok ada malaikat kiri kanan? Loh kok saya pakai baju putih? Loh kok saya terbang? Oh, ternyata kita sedang di rapture sama Tuhan. Ya, tanda-tanda semakin nyata, ya kan? Nah, kita melihat bagaimana kalau kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan itu sangat disenangkan. Oke, semuanya semangat hari ini ya. Puji Tuhan ya. Oke, saya ingin berdoa bagi kita semua. Yuk kita pejamkan mata kita. Saya unmute dulu. Kita datang sama Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan begitu besar buat Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, benar Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Saya minta kita semuanya tutup mata. Kita konsentrasi. Kita datang sama Tuhan. Saya melihat di alam supernatural Tuhan. Bahkan ini di alam roh. Saya melihat khususnya Ibu Agnes Veronica. Saya melihat engkau seperti sedang memikul batu. Engkau memikul batu dan engkau terus berjalan. Saya merasakan bahwa Tuhan ingin menjamahmu dan ingin mengambil beban yang ada di pundakmu itu. Dan Tuhan berkata, serahkan kepadaku. Karena batu itu berbicara soal penghargaan. Itu yang terhilang, sehingga engkau harus memikul batu itu. Tuhan mau memulihkanmu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, agar Dia mampu untuk meletakkan beban itu dan menyerahkan kepadamu Tuhan. Hamba bersyafaat
bagi Ibu Agnes. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tolong mereka, tolong keluarga mereka. Hiburkan mereka. Saya melihat lagi, ternyata selama ini Ibu Agnes memikul itu, engkau tidak memandang kiri kanan, engkau terus memandang ke depan. Dan Tuhan tahu engkau sedang berusaha. Ya, engkau sedang berusaha. Engkau orangnya fokus. Tetapi kali ini Tuhan akan mengganti bebanmu itu. Tuhan yang ada di posisimu. Dan saya melihat ke depan, Tuhan yang menanggung semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu bebanmu di sini, karena ini urusan privasi. Tetapi apa yang saya lihat, bagaimana Tuhan yang menanggung beban-beban itu. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan itu jarang sekali kalau ngomong itu panjang lebar. Saya melihat bagaimana Tuhan berkata-kata kepada Bu Agnes. Dan Tuhan bilang begini, percayalah kepadaku bahwa aku telah melakukannya lebih dahulu untukmu. Artinya ada dua dimensi Tuhan berbicara. Yang pertama adalah di alam supernatural Tuhan berbicara kepada Bu Agnes. Yang kedua, Tuhan sedang berbicara kepada Bu Agnes secara fisik, bahwa dia sudah melakukannya untukmu. Tetap percaya, tetap bersyukur, bahwa ada mujizat di dalam mengucap syukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tuhan, terima kasih. Berikan hikmat-Mu buat setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, saat ini buat Ibu Esther Yuli, dia sedang kesulitan secara ekonomi. Hamba berdoa, berkati, kuatkan dia ketika dia harus melewati ini semua. Hamba berdoa, berikan kebijaksanaan kepada mereka. Hamba berdoa, apa yang mereka tabur tidak akan sia-sia. Engkau melihat bagaimana mereka mencintai Tuhan lebih dari apapun. Berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan sukacita. Saya melihat di dalam hatimu berkata begini, biarpun apapun yang aku lalui, aku mau tetap beribadah. Aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap membimbing keluargaku kepada Tuhan. Ya, saya melihat hatimu seperti itu. Betul? Hamba berdoa saat ini Tuhan, buat Ibu Esther. Saatnya berkat itu mengalir. Saatnya berkat itu mengalir. Dalam nama Yesus. Saya merasakan kekuatan Tuhan mengalir. Seperti tangan saya ini seperti panjang ke arah Bu Esther. Saya yakin itu merupakan Roh Kudus. Roh Kudus sedang terulur kepada engkau. Hamba minta Tuhan, kuatkan hati Bu Esther, kuatkan hati Pak Daud, kuatkan hati keluarga ini.
tolong mereka. Mereka memposisikan diri mereka sebagai seorang murid. Berikan mereka upah yang layak. Terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan, buat Ibu Indri dan juga Nathan yang ada di Bogor. Dalam kekurangan mereka, bagaimanapun pandangan keluarga mereka dan sanak keluarga yang lainnya, saya tahu ada yang menganggap remeh keluarga Ibu Indri. Betul ya? Boleh konfirmasi Bu? Betul? Ya. Tuhan tahu hati Ibu. Tuhan saatnya keluarga mereka mengalami kebangunan rohani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kasih setiamu mengalir, berkat-Mu melimpah buat keluarga Ibu Indriani. Yang membuat Ibu tenang lebih dari apapun sebenarnya tentang keluarga, tentang anak-anak. Kalau mereka di dalam Tuhan, Engkau lebih tenang. Hamba berdoa Tuhan, dia mau mengasihi Tuhan, dia mau bayar harga. Biarlah kasih-Mu, kasih setia Tuhan mengalir buat orang-orang yang seperti Ibu Indri ini. Di dalam nama Yesus. Ada satu kalimat yang terlintas di mata rohani saya. Aku menjamin masa depan keluargamu. Itu kata Tuhan. Saya melihat Engkau mengangkat kedua tangan dan urapan itu mengalir buatmu. Kuasa itu ada di tanganmu. Saya melihat itu Ibu Indri. Jangan takut, jangan takut. Sekarang tugasmu adalah apa yang ingin engkau gapai, apa yang ingin engkau kerjakan, sentuh dengan tanganmu. Sentuh dengan tanganmu. Perkatakan perkataan profetik. Apa yang mau engkau alami, katakan, dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi buatmu. Tahun ini, percayalah, penghiburan itu datang. Tetapi saya melihat tahun depan adalah puncak di mana Tuhan akan menghibur engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Berdoa buat Paulus Yudika, buat anak-anak muda, buat Serafim. Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus. Berkati mereka. Juga Nathan, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Biar mereka mengalami penghiburan daripada Bapa. Berkati juga Tuhan Amanda. Wow, Amanda, saya melihat kamu dalam beberapa minggu ke depan kamu akan membawa teman kamu kepada Tuhan. Kamu punya teman, ya. Dia lagi hopeless. Saya melihat kamu akan membawa dia kepada Tuhan. Berdoa dari sekarang. Betul kamu punya teman yang lagi hopeless? Ya. Walaupun terkadang kamu juga ada hopeless, tapi saya melihat di dalam kelemahan kamu Tuhan bekerja. Tuhan mau pakai kamu. Kamu akan bawa teman kamu kepada Tuhan, dan disitulah kamu akan melihat tujuan hidup kamu. Dan ketika saya memberitahukan itu,
terlintas di pikiran kamu begini, bukan itu yang saya khawatirkan. Saya khawatir tentang jodoh saya. Saya khawatir, saya takut salah pilih. Tuhan bilang, enggak, masa depan kamu aku yang pegang. Betul enggak Amanda? Saya bisa tahu isi pikiran kamu. Tuhan bilang, bukan itu yang perlu kamu lakukan. Ya, datang kepada Tuhan. Tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga, kamu akan bertemu dengan orang yang tepat, yang Tuhan tuntun. Hamba berdoa Tuhan, agar kekhawatirannya soal masa depan, termasuk pekerjaan dan jodoh, itu mereda saat ini di dalam nama Yesus. Overthinkingnya mereda dalam nama Yesus. Mereda dalam nama Yesus. Jamah dia. Jamah dia. Kami merasakan hadirat-Mu. Hamba berdoa saat ini buat Ibu Ramani, pulihkan terutama suaminya. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan, yes, yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang dia ingin gapai di keluarganya, pulihkan Ibu Ramani. Yang dia perlukan adalah hadirat-Mu. Tolong dia Bapa, tolong dia Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu segala-galanya bagi kami. Thank you Lord. Berkati Komsel online ini, berkati Choir Church, Pos PI. Tuhan urapi setiap kami. Biar setiap kami terus mengandalkan Tuhan. Saat yang indah ini harus kami akhiri, karena hamba-Mu akan ada kesibukan lain. Hamba berdoa Tuhan, aku melepaskan berkat untuk mereka di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan berkat itu mengalir buat mereka. Berkati juga umat-umat-Mu yang ada di YouTube. Tuhan menjaga, menolong mereka, melepaskan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, sampai jumpa di Sabtu depan Komsel online. Tuhan berkati. Terima kasih. Haleluya. Ya Surabaya, Surabaya, God bless you. Bogor, God bless you. Tumpang Miri, God bless you. Ya.